Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Ya, jadi hari ini aku akan kembali lagi untuk membagikan field report part 2 dari SKB Kesehatan CPNS 2019 yang telah aku ikuti kemarin. Jadi soal-soal ini adalah soal-soal yang telah aku dapatkan dan merupakan hasil dari mengingat kembali apa yang aku peroleh kemarin. Nah, langsung saja ya, tanpa membuang waktu kita masuk ke soal nomor 1. Program pemerintah untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit menular adalah A. Screening kesehatan massal, B. Pemberian kekebalan tubuh atau imunisasi, C. Pemeriksaan kesehatan massal, D. Mengisolasi satu rumah, E. Pemeriksaan kontak. Silahkan teman-teman jawab. Ya, jadi untuk soal nomor 1 itu adalah B. Pemberian kekebalan tubuh atau imunisasi. Nah, ini aku kutip, upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat pencegahan secara massal, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Jadi dari semua opsi ini, yang paling mendekati adalah yang B di poin F ini, pemberian kekebalan atau imunisasi. Jelas ya? Terlanjut ke soal nomor 2. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, salah satu strategi yang ingin dicapai tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah A. Pembangunan masyarakat Indonesia adil dan makmur, B. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, C. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan, D. Pembangunan yang merata seluruh lapisan masyarakat, dan E. Lupa opsinya. Silahkan teman-teman jawab. Ya, untuk soal nomor 2 yaitu jawabannya C. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Ini ada kutipan juga. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005 sampai 2025 adalah 1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan, 2. Pemberdayaan masyarakat dan daerah, 3. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, 4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan yang terakhir penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Nah, teman-teman silahkan bandingkan lagi, yang paling mirip adalah poin yang satu ini di opsi C, pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3, yaitu pekerja penerima upah jaminan kesehatan adalah A. Fakir miskin, B. Pensiunan, C. Perintis kemerdekaan, D. Pegawai swasta, dan E. Opsinya aku lupa. Silahkan teman-teman jawab. Ya, oke, untuk nomor 3, jelaskan ya, untuk nomor 3 ini jawabannya adalah pegawai swasta. Nah, dari diagramnya teman-teman bisa lihat bahwa peserta bukan penerima bantuan iuran. Ini ada dua, pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Nah, di soal yang ditanyakan adalah pekerja penerima upah. Nah, untuk pekerja penerima upah meliputi PNS, baik itu pusat maupun daerah, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non PNS, dan pegawai swasta. Sehingga untuk nomor 3 ini jawabannya adalah pegawai swasta. Kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang anak remaja memiliki gejala bla 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 bla. Aku lupa, intinya ini anaknya menunjukkan gejala kecanduan. Nah, apa tindakan kita? A. Mengamati lebih lanjut untuk memperoleh hasil lebih akurat, B. Memberi obat untuk mengatasi ketergantungan, C. Menangani di rumah, D. Membawa ke rumah sakit ketergantungan obat, dan E. Melaporkan ke polisi. Silakan teman-teman jawab. Nah, aku pribadi ini kemarin sempat dilema antara D atau E, tapi aku putuskan untuk pilih D. Nah, setelah aku cari, ternyata di peraturan pemerintah tentang wajib lapor pecandu narkoba ini disebutkan di pasal pertama bahwa wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, kepada institusi penerima wajib lapor
untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi dibawa ke institusi penerima wajib lapor. Jadi penerima wajib lapor bukan berarti polisi ya. Nah, bukan polisi. Nah, di poin kedua disebutkan bahwa institusi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ada poin rumah sakit, sehingga yang benarnya adalah D, membawa ke rumah sakit ketergantungan obat. Sepakat ya? Nah, kita masuk ke soal kelima, soal terakhir. Imunisasi yang bisa diberikan bersamaan. A. BCG polio, B. DPT polio, C. hepatitis dan BCG, D. tetanus dan campak, dan E. polio dan campak. Nah, sebenarnya opsi ini aku acak ya, agak lupa apa yang berpasangan dengan apa, tapi untuk jawaban benarnya ada kok di opsi ini. Silakan teman-teman jawab. Yap, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah DPT dan polio. Nah, teman-teman bisa lihat ini di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat DPT disandingkan dengan polio. Polio 2, polio 3, polio 4 semuanya bertemu dengan DPT. Jelas ya? Oke, untuk FR kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.